Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Uqudul Wujan bersama syarahnya Itharuz Zain ya. Alhamdulillah sudah di halaman 9. Qala al-musannifu wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini dalil tentang hak-hak suami istri kemarin. Ruya anin Nabi, telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, yanya Nabi fi hajatil wada, di haji wada. Apa makna haji wada? Akhiri haji. Akhir hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji wada, haji perpisahan. Sesudah berhaji ini, tidak lama Nabi meninggal. Bahwa hajatul Jum'ah, dianya haji wada itu haji Jumat. Ba'daan hamidallah, Nabi berkata, kapan Nabi berkata? Ba'daan hamidallah, sesudah bahwa memuji oleh Nabi akan Allah Ta'ala. Nah, qauluhu fi hajjatil wada bikasril ha, hajja dan fathahnya boleh hijji fi hajjatil wada atau hajjil wada ya. Boleh dengan kasrah ha dan dengan fathahnya ha. Wa bikasril waw, dengan kasrah waw, wa bifathiha dan fathahnya waw, wada atau wida. Intaha Fathul Bari. Ini diambil dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Wahia kanat fi sanatil asyrati minal hijrah. Dianya haji wada itu adanya pada tahun yang ke-10 dari Hijriah. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Fasumiyah, dinamakan akan dianya haji dengan demikian. Demikian haji wada. Liannahu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wada'a fihan nas. Wada'a semacam maknanya mengucapkan selamat tinggal ya Nabi dalamnya haji kepada manusia. Nah itu. Wasumiyat hajjatal balagh, dan dinamakan akan dia haji, akan dianya haji hajjatal balagh, akan haji balagh, haji penyampaian. Kenapa disebut haji penyampaian? Ya nahu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balagha ummatahu, telah menyampaikan oleh Nabi akan umatnya Nabi fiha dalamnya haji ma tadammanathu khutbatu, akan sesuatu yang mengandung akannya sesuatu oleh khutbahnya Nabi. Tadammana itu aja. Ya. Nabi menyampaikan kepada umatnya dalam haji tersebut akan sesuatu yang mengandung akannya oleh khutbahnya. Isi khutbah Nabi ya syariat, ya kan? Menyampaikan syariat. Menyatakan syariat itu sudah sempurna. Di mana dalam haji itu turun firman Allah, Al-yawma akmaltu. Wasumiyat hajat tamam, dinamakan akan dianya haji juga akan haji tamam, haji sempurna. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bayana tamamah, menjelaskan oleh Nabi akan sempurnanya haji. Warahum, Nabi memperlihatkan kepada mereka manasikahu, akan ibadah-ibadah hajinya Nabi. Wasumiyat hajjatal Islam, dinamakan akan dia haji akan haji Islam. Lianahu, karena Nabi alaihi salatu wasallam lam yahujja, tidak berhaji hanya Nabi ba'da fardil haji, sesudah kewajiban, sesudah difardukan haji, ghairaha, selainnya haji. Banyak namanya, haji wada, haji wida, kemudian haji balak, kemudian haji tamam, dan haji Islam. Wahwa tadi kauluhu wahwa hajjatul jum'ah, dianya haji wada itu haji Jumat. Li'anna waqfatahu, karena wakfahnya, wukufnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hajjatil wada, di haji wada itu ada. Kanan ada ianya wakaf, ada ianya wukuf. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Intaha, diambil dari Hasyiah Jamal terhadap Syarah Manhaj. Dalam hadis Talha ibni Ubaidillah bin Quraisy, bahwa sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi berkata, Afdalul ayyami yaumu Arafah, seutama-utama hari itu hari Arafah. Wa idza wafaqa yauma Jum'ah, apabila muwafakat ianya hari Arafah akan hari Jumat, fawa, maka dianya hari itu afdalu, itu lebih utama, min sab'ina hajjatan, dari 70 haji fi ghairi yaumi Jum'ah, pada bukan hari Jumat. Seutama-utama hari hari Arafah. Bila muwafakat ianya hari Arafah. Hari Arafah tentunya hari haji kan? Haji wukuf di Arafah. Bila muwafakat ianya Arafah, berarti haji pada ketika itu pas wukufnya di hari Arafah.
Apabila muafakat dianya hari Arafah akan hari Jumat, maka dianya haji itu afdalun. Afdalu lebih utama dari 70 haji pada bukan Jumat. Qala Ibnu Asir, berkata oleh Ibnu Asir fi Jami'il Usul, dalam kitab Jami'ul Usul, al hadisu zakarahu Razen. Bermula hadis tadi itu menyebutkan akannya hadis oleh Razen. Sesudah Nabi memuji Allah wa asna alaihi, menyanjung ianya Nabi atasnya Allah, wa wa'adul hadirin, dan memberi nasihat ianya Nabi akan para hadirin semua. Nabi berkata, ala, huruf istiftah. Ketahui olehmu, ala tanabbahu, perhatian oleh kalian. Perhatian oleh kalian semua, ya qaumi, wahai kaumku. Lima yulqa ilaikum, bagi sesuatu yang akan disampaikan, akan diajak sesuatu kepadamu. Ayo perhatikan. Wastausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kamu dengan wanita akan kebaikan. Berwasiatlah kamu terhadap wanita akan kebaikan. Al-ba'u li ta'diyah. Ba bin nisa ini ba muta'adi. Wasiatkan olehmu akan wanita akan kebaikan. Berpesan kepada kalian untuk saling menjaga perempuan. Qauluhu wa wa'adul hadirin. Sesudah Nabi memberi nasihat akan para hadirin. Ay rahabahum. Dan membuat menakut-nakuti ya Nabi akan mereka dari kemungkaran. Nabi mengingatkan jangan sampai umat Nabi terjebak dalam kemungkaran. Intaha dalam kitab Mursyid Zawil Hija wal Hajah. Qauluhu aydan al-hadirin. Di ucapan Nabi al-hadirin tadi, tambahan ini, wa asna alaihi wa wa'adul hadirin. Hadirin ini kan tambahan nih. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzam. Qala Abu Zur'ah Ar-Razi, berkata oleh Abu Zur'ah Ar-Razi fima rawaina, pada apa yang kami riwayatkan darinya Abu Zur'ah. Apa kata beliau? Hadara ma'a Rasulillah. Hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada, pada haji wada. Mi'atu alfin, oleh 100 ribu. Wa arba'ata asyara alfan, 114 ribu. Kulluhum ra'ahu, semuanya melihat ia akannya Nabi. Wasami'a, dan mendengarnya darinya Nabi. Berarti mutawatir ini kan hadis haji wada. Apa kata Nabi? Qaulu ala, ay tanabbahu, perhatian oleh kalian semua, ya qaumi, wahai kaumku, lima yulqa ilaikum, bagi sesuatu yang akan disampaikan akan dianya kepada kamu. Jadi ala itu di awal kalam, huruf istiftah, pembuka kalam untuk menarik perhatian pendengar. Qauluhu ala itu ada dalam Sulukil Jaddah, dalam kitab Sulukil Jaddah, syarah Lum'atil Mufadah, milik syarih juga, milik Syekh juga ya, banyak kitab beliau. Wahwa ma'khudun, dianya ibarat tadi ala aitanabahu, ma'khudun min hasyati Syarkawi, diambil dari hasyiah Syarkawi terhadap syarah Tahrir fi kitab talak, dalam kitab talak. Wa ibaratuhu, dan bermula ibaratnya syarah Tahrir. Apa ibaratnya? Qauluhu ala ay adatu istiftah. Ala itu adat istiftah. Maknahu, bermula maknanya ala. Tanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaikum. Itu. Jadi dimanapun ketemu ala nanti, kita maknai tanabbahu, perhatian oleh kalian. Nah, itu. Qauluhu wastausu bin nisa'i khairan. Pesan oleh kalian, berwasiat oleh kalian akan para wanita dan akan kebaikan. Jadi khairan ini kan nakirah ini umum. Beliau pengen menjelaskan kebaikan yang dimaksud di sini apa? Al khairul musabi. Bermula kebaikan yang diwasiatkan dengannya kebaikan baginya perempuan itu ayudariyah. Bahwa mudarah ianya si suami akannya perempuan. Makna mudarah ya berlaku baik, boleh memberikan hal-hal yang membuat istri senang. Itu makna mudarah kemarin. Ketemu juga dalam kitab Nasaihud Diniyah. Mudarah ianya suami akannya istri. Apa maknanya mudarah? Menyenangkan, membuat senang ya. Nah, membuat senang. Wayulatifah, berbuat lembut ianya suami akannya si istri. Wa yuwaffiyaha hukukaha, menunaikan ianya suami akannya istri, akan hak-haknya istri. Al musyaru, ini khairu musyarun a'ibara khairu, kebaikan musyaru yang diisyarahkan akannya kebaikan ilaiha, kepadanya seperempuan, yang diisyarahkan akan dianya kebaikan kepadanya, atau gini kita maknai, menunaikan dianya suami akannya istri, akan hak-haknya istri. Ini musyarah gitu aja. Hukukal musyara ilaiha, hak-hak
Hak-hak yang diisyarahkan kepadanya hak. Kelihatannya begini, musyarah itu aja ya. Hak-hak yang diisyarahkan kepadanya hak binahwi dengan seumpama khabar hakim dan lainnya khabar hakim. Nah, jadi Nabi berpesan agar laki-laki itu menunaikan hak-hak istrinya. Hak yang mana? Hak yang Nabi jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini bunyi hadisnya. Hakul mar'ati 'ala zawji. Bermula hak perempuan wajib terhadap suami. Bermula hak perempuan. Hak istri terhadap suami itu ayu ta'imaha idza ta'ima, memberi makan ia akannya istri bila makan ia. Wayak suaha, memberi pakaian ia akannya si istri idza kasat, bila memakai pakaian ia. Artinya kalau kita menggantikan pakaian, istri juga kita ganti pakaiannya. Wala yadribal wajha, dan tidak memukul ia akan muka muka istri. Wala yuqabbiha, dan tidak menjelek-jelekkan ia akan istrinya. Wala yahjuraha, dan tidak meninggalkan ia akannya istri. Tinggalkan, menghajar maknanya nggak ngajak ngomong, nggak ngajak ngobrol kan. Itu kan lebih menyakitkan. Tidak menghajar ia akannya istrinya. Indah diambil dari kitab Fathul Qadir. Qauluhu al-ba'u litta'diyah. Al-ba'u litta'diyah hingga ucapan yang musannaf ila mayyakumu bi amrihinna. Ila mayyakumu bi amrihinna fi syarhil jami' saghir. Qauluhu al-ba'u litta'diyah hingga bi amrihinna itu ada dalam syarah jami' saghir lil Azizi. Dan bermula seumpamanya ibarat juga ada dalam kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini syarah Riyadhus Shalihin. Li Ibni Alan milik Ibni Alan. Dalilul Falihin ini milik Ibni Alan. Wasluhu bermula asalnya ucapan beliau itu ada dalam Fathil Ilah Syarhil Mishkah li Ibni Hajar Al-Haytami. Wa ibaratuhu, dan bermula ibaratnya Fathul Ilah, kitab Fathul Ilah itu istausu bin nisa, berwasiatlah kalian dengan para wanita. Qila, dikatakan maknahu, bermula maknanya ucapan ini istausu tawasau, saling berwasiatlah kamu terhadap mereka perempuan agar semuanya perhatian. Wal ba'u lid'aliyah, ba itu untuk muta'adi. Wal istif'al bimana if'al. Jadi istif'al di sini enggak ada makna tolapnya, bermakna if'al, af'ala. Kal istijabah bimakna ijabah, istijabah mengabulkan dengan makna ijabah, bukan minta dikabulkan. Qala Taibi, berkata oleh Syekh At-Taibi dalam syarah Mishkat, apa kata beliau? Asinu lit talaq, sin lit talaq, wahwa, dan dianya sin lil mubalaghah. Untuk mubalaghah. Jadi beda pendapat. Ada juga ulama yang menyatakan sin lit talaq lah, untuk memberi faedah mutalabah. Benar-benar dianjurkan untuk berwasiat. Utlubul wasiyata min anfusikum fi haqqihinna. Jadi maknanya minta olehmu akan wasiat dari dirimu pada hak mereka istri. Atau utlubul wasiyata min ghairikum bihinna. Atau boleh juga maknanya minta olehmu, tuntut olehmu akan wasiat dari selain kamu untuk mereka para istri. Kama ya'udu maridan, seperti orang yang menjenguk ia akan orang sakit. Kita menjenguk orang sakit kan. Ya, jenguk orang sakit mau meninggal, kita mengajak orang sakit itu untuk menulis wasiatnya. Nah, itu kalau kita maknai alis sinta. Kama ya'udu maridan, seperti orang yang menjenguk ia akan orang sakit. Fayustahabu lahu, maka disunahkan baginya orang yang menjenguk orang sakit. Ayahu sahu, mau mengajak ia akannya orang sakit alal wasiyah, kepada wasiat. Wal wasiyatu bin nisa, dan bermula wasiat terhadap perempuan itu akan lebih dikuatkan. Artinya ada orang yang mau meninggal, kita bilang jangan lupa menuliskan sesuatu wasiat untuk anak perempuan kan. Lidha'fihinna, karena lemah mereka, wahtiyajihinna, karena butuh mereka, ilama yakumu, kepada orang-orang yang akan melaksanakannya bi amrihinna, dengan urusan mereka. Wakilah, dikatakan maknahu, bermula maknanya ucapan tadi istausu bin nisa itu iqbalu, terima olehmu akan wasiatku pada mereka perempuan. Wa amalu biha, beramallah kamu dengannya wasiat. Warfuku bihinna, lembutlah kalian dengan mereka. Wa ahsinu, baik-baiklah kalian isyaratahunna, akan memperlakukan mereka. Qultu, aku berkata, ini kata Bentalik, wa hadza aujahul aujuh. Formula ini itu paling kuatnya sisi. Aujahul ujuh, paling kuatnya sisi pemaknaan fi nadari, dalam pandanganku. Walaysa mukhalifan lima qala Taibi, dan tidak ada ianya ini itu menyalahi bagi apa yang telah dikatakan oleh Syekh At-Taibi ya. Maknanya tadi kita lanjutkan. Al-ba'u lid'adiyah tadi kan. Jadi maknanya bagaimana? Iqbalu wasiyati fi, terimalah olehmu akan wasiatku pada mereka. Wa'malu biha, beramallah kamu dengannya wasiat. Warfuku bihinna, lembutlah kamu dengan mereka. Wa ahsinu,
bagus-baguslah kamu akan memperlakukan mereka. Fa innal wasiyata bihinna akadu, karena berwasiat terhadap mereka itu lebih kuat. Lidha'bihinna, karena lemah mereka dan karena butuh mereka kepada orang yang akan melaksanakannya dengan urusan mereka. Wa fi nasbi khairan wajhan, dan dalam menasabkan khairan tadi itu ada dua alasannya. Ahaduhuma, yang pertama, annahu maf'ulun istausu. Sungguh khairan itu maf'ul istausu. Nah, li'annal makna if'alu bihinna khairan. Nah, karena makna istausu itu berbuat olehmu dengan mereka akan kebaikan. Jadi khairan maf'ul, maf'ul pertama. Bihinna kalau ba tadi berarti maf'ul kedua. Wasani bermula yang kedua itu bermula maknanya istausu itu iqbalu wasiyati, terima olehmu akan wasiatku, wa'tu khairan, laksanakan olehmu akan kebaikan. Bahwa maka dianya khairan itu mansub dengan fi'il mahdhuf. Jadi khairan berarti mansub dengan fi'il mahdhuf yaitu waktu. Ya, panjang syarah hadisnya. Qauluhu ay iqbalu, terima olehmu wasiati akan wasiatku fihinna, pada perempuan, pada istri. Fal istisa, maka bermula istisa tadi. Apa mana istisa? Kalau maknanya iqbilu berarti qabulul wasiat. Istisa istausu, terima wasiat olehmu. Oh, maknanya rada aneh kan? Kalau menerima kan? Tapi nggak apa-apa. Qauluhu ay iqbalu, terima olehmu akan wasiatku pada mereka. Maka bermula istisa dalam hadis tadi itu qabulul wasiat, menerima wasiat. Bermula makna hadis itu usikum bihinna khairan. Aku wasiatkan kepadamu terhadap mereka para istri akan kebaikan. Faqbalu wasiyati fihinna, maka terima olehmu akan wasiatku pada mereka. Intah, diambil dari syarah At-Taibi ala Al-Mishkat. Qaulu ay iqbalu, terima olehmu akan wasiatku pada mereka, hingga ucapannya musanneh wahsinu isyaratahunna. Itu ada dalam Faidul Qadir. Ukilan dari Qadiyahiyat. Qauluhu wa fi nasbi khairan wajhani, hingga ucapannya musanneh wa fi nasbi khairan wajhani ila qauli, hingga ucapannya musanneh waktu khairan itu ada dalam syarah Jami' Saghir Al-Azizi ya. Wa dzakaral wajha, ini menyebutkan akan dua alasan ini juga oleh Abdul Baqa Al-Ukhbariyu dalam i'rab ma yushkilu fi alfadhil hadis. Jadi Bukhari ini punya kitab namanya I'rab ma yushkilu min alfadhil hadis. Beliau mengi'rab lafaz-lafaz yang susah yang ada dalam hadis. Qaulahu fahuwa, huwa ini kembali ke khairan, maka dianya khairan itu masuk dengan fi'il mahdhuf. Huwa dianya fi'il mahdhuf itulah itu. Qala al-Hifniyu, berkata oleh Syekh Hifni dalam syarah Jami' Saghir, li'anna istausa la yansibu binafsi. Istausa itu tidak bisa menasabkan dengan dirinya. Makanya ada khilaf, ada yang bilang khairan maf'ul istausa, ada yang bilang bukan. Nah, jadi yang kedua tadi maknanya istausu iqbalu, terima olehmu akan wasiatku dan datangkan olehmu akan kebaikan. Maka dianya khairan itu masuk dengan fi'il mahdhuf. Perbandingannya kaqoulih ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu salasa, janganlah engkau mengatakan dianya sesuatu itu tiga. Intahu, berhentilah kamu. Khairan lakum. Nah, khairan lakum ternyata bukan maf'ul intahu. Berhentilah kamu khairan lakum, intahu andalik, berhentilah kamu dari demikian. Waktu khairan, lakukan olehmu akan kebaikan. Kenapa Nabi berpesan tadi kepada para suami untuk baik-baik terhadap istrinya? Fa inna mahunna awanan. Hanya saja bermula mereka para istri itu awan, asiratun, tawanan, semacam tawanan indakum di sisi kamu. Fa awanan bin nunil maksurah. Maka awanan ini kita baca dengan nun maksurah, nun iwat. Itu jam'u aniyah, jamak dari mufradnya aniyah. Wahya, dan dianya awanen tadi itu bisa gati muntahal jumu dengan sirat muntahal jumu, awanen asalnya awani juga. Wa inna ma qila lil mar'ah, hanya saja dikatakan bagi perempuan aniyah. Kenapa perempuan disebut aniyah tawana? Li'annaha mahbusatun. Karena sesungguhnya perempuan atau istri itu mahbusah, itu semacam ditahan. Kal asiri, seperti tawanan inda zauji, di si suami. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain bunyinya fa innahunna awari. Karena sungguhnya mereka itu awari dengan ra, bukan awani. Kalau awari itu jam'u ariyah, jamak dari ariyah, maknanya pinjaman. Kayak kita mengambil istri dari keluarga yang kita pinjam. Fa innar rijala, karena bahwa laki-laki itu akhaduhunna. Mereka mengambil akannya istri bi amanatillah, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu intahu an dzalik ay anil qauli bitaslis.
Berhentilah kamu dari demikian, dari mengatakan dengan taslis. Berarti ayat ini menyatakan wala takulu, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Maknanya berhentilah kalian dari demikian, dari berkata dengan taslis. Waktu khairan lakukan olehmu akan kebaikan. Kama qalahul Ukbariyu, sebagaimana mengatakan akannya ini ma oleh Ukbari dalam i'rab ma yuskilu min alfadil hadis. Fa ibaratu syekh, bermula ibarat syekh dalam kitab Marah Labid itu ain tahu an maqalatikum bitaslis. Berhentilah kamu dari ucapan kamu dengan taslis. Ini peringatan Allah terhadap Nasrani. Berhentilah kamu dari perkataan kamu dengan taslis, dengan menyatakan Tuhan itu tiga. Yakun dalikal intiha. Niscaya adalah demikian berhenti, berhenti mengatakan tiga Tuhan, itu lebih baik bagi. Qauluhu fa innama hunna awanen, dengan fathah in muhmalah a. Fathah fi fil waw dan takhfif waw enggak pakai tasydid. Awa. Itu intaha dari kitab Targhib wa Tarhib. Wa tanwin fi awanen. Tanwin yang ada pada awanen itu bagi iwat. Tanwin iwat anil ya'i, dari ya. Dari ya kayak jawarin kan. In u'tubiral i'lalu sabikan, jika diiktibarkan akan ilat, hal karena ilat itu yang mendahului di atas manik saraf. Bila kita menganggap ilal itu lebih dahulu dari manik saraf. Nah, jadi kalau ilat lebih dulu dari manik saraf berarti kan ada tanwin. Tapi kalau dia manik saraf kan nggak ada tanwin. Nah, jadi sebelum dia jadi la yang sarif, kita anggap ada tanwin dulu, wah, awaniyun. Nah, berat domah di atasnya kita buang, kah? Nah, kita buang, kita sukunkan ya. Ya sukun, tanwin juga nun sukun. Ketemu dua sukun dibuang ya, jadi awanin. Dan bermula tanwin pada awanin itu bagi iwat. Iwat dari ya, jika diiktibarkan akan ilat, hal kata ilat itu yang mendahului di atas manik saraf. Atau dari harokat, jika diiktibarkan akan manik saraf sebelum mengiktibar ilat. Dari kitab Dalilul Falihin. Para istri itu adalah awanen. Apa makna awanen? Asiratun, tawanan. Ay kama fi riyadhis salihin, sebagaimana dalam kitab Riyadhis Salihin. Qala Ibnul Asir, Ibnul Asir berkata dalam Nihayah, ay usara'u, usara, jamak ya. Jamak taksir, kalau asirat jamak muannas. Mereka itu usara, tawanan-tawanan. Ay kal usara, maknanya seperti tawanan. Qala Ibnu Allan, berkata oleh Ibnu Allan dalam Dalilil Falihin, asyara bihi, mengisyarah. Nah, jadi dalam Riyadhus Salihin awanen di makna asirat, di makna asirat. Kemudian Syekh Ibnu Allan ketika mensyarah Riyadhus Salihin, beliau menyatakan asyara, mengisyarah ia. Ya, mengisyarah ya, bisa saja maksudnya iyanya Nabi ya. Dengannya ucapan bahwa para istri itu awanen, ila annahu, kepada bahwa sungguhnya hadis tadi itu muhtamilun, itu mengandung kemungkinan likoni, bagi keadaannya hadis itu mimbabit tasbih al-balik, dari bab tasbih balik. Tasbih balik yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Fa innahunna awanin. Asalnya ka'annahunna, seolah-olah mereka kan. Nah, jadi tasbih bisa juga kayak Zaidun asadun. Si Zaid itu singa. Asalnya Zaidun kal asad kan. Dibuang adat tasbih yaitu kaf dan dibuang wajah syabahnya disebut tasbih balik. Muhtamel bagi keadaannya hadis itu dari bab tasbih balik, atau bahwa sungguhnya hadis itu ala zahiri, di atas zahirnya hadis, bisa juga wanita itu benar-benar tawanan. Nah, bahwa sungguhnya hadis itu di atas zahirnya hadis min ghairi takdirin li dari ketiadaan ditakdirkan bagi sesuatu. Dan dalam kitab Az-Zahir milik Azhari, makna awanen dalilatun. Apa makna awanen dalilat? Yang hina, mustaslimat, yang tunduk. Nah, qala al-Mirdawiyu al-Hambaliyu, berkata oleh Syekh Mirdawi Al-Hambali dalam Mantumatil Adab. Kun hafidhan, jadilah kamu itu yang menjaga. Innan nisa'a wada'i, karena perempuan itu titipan. Awanen, tawanan, ladaina pada sisi kita. Ihfad wasiyata mursyid. Nah, jaga olehmu akan wasiat mursyid para guru. Intaha, diambil dari kitab Tuhfatul Ibad. Qauluhu fa'awanen bin nunil maksurah, ay kasratan asliyatan. Awanen, kasrah asli, artinya ditanwin. Fa'inna aslahu, karena bahwa sungguh asalnya awanen itu awani. Awani. Hudifat ya'uhu, dibuangkan akan ianya. Wa'awidha anha, dan digantikan darinya ya tanwinul lewat tanwin iwat.
Wahtaroda dan mengeluarkan oleh musannif dengannya ucapan awani dengan nun kasrah dari awan al-mazkur awan yang disebutkan dalam qaulihi ta'ala baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik lembu yang la faridun wala bikrun awanun apa makna farid lupa. Nah, sapi betina yang la farid wala bikir bukan pula perawan ya awanun pertengahan antara demikian jadi awanun ini pertengahan di sana adanya. Nah, fa'inna maknahu maka bahwa sungguh maknanya awan sebagaimana ma yang mengatakan akan nyemak oleh Syekh dalam Marah Labid itu wasatun pertengahan bainal musinnah wal fatiyah antara yang sudah berumur dan antara yang muda. Jadi la faridun berarti tidak berumur tua, tidak pula muda banget, ya. Pertengahan. Qauluhu ucapan musanneh wahia dianya awan dengan sigat muntahal jemu ay ala wadan fawaid. Nah, kemudian qauluhu wa inna maqila hanya saja dikatakan bagi perempuan aniyatun kenapa li annaha mahbusatun karena perempuan itu ditahan, istri itu ditahan kayak semacam terpenjara lah dalam kekangan suami ya. Qalahu mengatakan akan ini perkataan oleh Al-Fayyumi dalam Misbah Al-Munir. Qauluhu kal asir. Istri itu seperti tawanan di sisi suami. Walihada karena ini qala Imamul Ghazali berkata oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, an-nikahu nau'urikin, pernikahan itu semacam perbudakan. Az-zaujatu raqiqatun lidzauji, maka istri itu semacam budak bagi suami. Nah, kan? Ngeri banget. Fa'alaiha ta'atuhu, maka wajib atasnya istri itu taatnya suami dalam keadaan mutlak. Artinya fi kulli mautulidamiha pada setiap apapun yang dimintakan darinya si istri pada dirinya si istri mimala maksiatnya pada sesuatu yang tidak ada maksiat padanya suatu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda nikah hurikun nikah itu semacam perbudakan. Falyandur ahadukum maka hendak memperhatikan oleh salah satu kamu aina yadau karimata di mana meletakkan ia akan anak perempuannya. Karena perempuan ketika jadi istri itu semacam budak maka hati-hati jangan sampai benar-benar jadi budak kan. Cari suami yang baik. Wal ihtiyatu fi haqqi ahamu maka berumlah kehati-hatian pada hak istri itu lebih penting. Li'annaha karena istri itu raqiqatun itu menjadi raqiqah. Jadi budak dengan sebab menikah la makhlasalah yang tidak ada jalan keluar baginya si istri. Wal zauju qadirun dan berumlah suami itu mampu alat talak untuk mentalak dalam setiap keadaan. Nah, dikit lagi. Qauluhu wa fi lafdin ay wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain awarin dengan ra bukan awanin ay ma'ahaz filya awarin jam'u ariyatin dengan tasdid ya ariyah bisa dengan tasdid ya wa tahfifiha bisa juga dengan takhfif ya ariyah kama fi daqaiqil minhaj sebagaimana dalam kitab daqaiqil minhaj karangan Imam Nawawi qala berkata oleh sahib sahib kita fi al-misbahil munir dalam kamus al-misbahil munir. Fakat toko fifal Arya kadang-kadang diringankan akan Arya, mana dihilangkan tasdidnya, fi syairi dalam syair. Wal jamu awari bermula jamak itu awari dengan takfif dan dengan tasdid di atas asal. Jadi boleh awari, boleh awari. Walam ajid hadhi riwayat dan tidak aku dapatkan akan ini riwayat fi madaniha pada tempatnya ini riwayat. Kecuali di sini. Wallahu a'lam ya. Ya. Tadi di atas matanya kenapa perempuan itu dianggap semacam Arya kayak pinjaman gitu? Pinjaman namanya Arya kan harus dijaga dengan amanah ya. Nah ini, qaulu fa inna rijala akhaduhunna karena para laki-laki, para suami itu mereka mengambil akannya perempuan dengan amanah Allah. Biadi dengan janjinya Allah. Apa janji benar rifki berbuat lembut, husnil aisyarah bagus memperlakukannya. Diambil dari kitab Mirqatul Mafatih. Bahwa taujihun dianya ucapan tadi Fa inna rijala akhadu untuk memberikan alasan kenapa perempuan disebut Arya bahwa dianya ucapan itu taujih. Itu semacam penjelasan bagi riwayat Awarin. Wa yadullu hadzal taujih menunjukkan bagi ini taujih oleh hadis akan datang ianya hadis nanti di depan ada hadis. Nah, hadis di depan tadi di matan fa innahunna awan karena mereka itu awan. Macam tawanan dalam tangan kamu akhadtumuhunna bi amanatillah yang engkau ambil akan mereka dengan amanah Allah. Mana hadisnya? Nah, hadis di depan mungkin nanti ya.
Ya, kita titik dulu sampai di sini. Panjang ini. Allahu a'lam bishawab ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.